Jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh 2 kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Dalam satu video ini aja ada 6 kesalahan Kainama dalam membahas Alkitab. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastyo. Terima kasih buat teman-teman terus setia untuk menonton channel ini. Dan kali ini kita akan meluruskan statement pandangan dari Kainama yang bahas tentang Yohanes murid Yesus. Dan dalam satu video saja ada 6 kesalahan yang coba kita akan luruskan, supaya teman-teman punya satu dokumen, yaitu data atau informasi yang valid dari saya, jadi supaya tidak tersesat. Ya, apa yang pertama yang harus kita luruskan? Mari kita akan lihat videonya. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu, ya, bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang. Loh, kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih. Penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya, saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali nih. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Ya, dia mengatakan bahwa murid Yesus yang dikasihi, dan kitab itu ditulis oleh dia. Dan murid dikasih ini yaitu Yohanes, dan dia dikasih Yesus karena dia katanya tampan, katanya abang tampan kangen band. Dikatakan bahwa dia tampan dan juga jarinya bahkan seperti perempuan. Nah, ini apa sebenarnya yang Kainama coba mau sampaikan? Kenapa mengatakan bahwa tangannya seperti perempuan? Apakah Yesus mencintai sesama jenis? Jangan goreng seperti itu Kainama. Dan walaupun kamu mengatakan ini saya buka kitab ini, walaupun kamu buka, tapi kalau kamu nggak kutip dalam ayatnya, ya untuk apa? Sia-sia. Apakah dalam teks itu ada yang mengatakan bahwa Yesus mengasihi Yohanes karena dia tampan? Wah, apakah ada? Jelas tidak ada. Kenapa dia dikasihi? Ya, coba kita akan bahas ini ya. Yohanes murid dikasihi karena dalam Yohanes 19:26 sampai ayat 27 ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Dikatakan seperti itu ya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Memang dalam ayat ini dikatakan jelas bahwa Yesus sangat-sangat mengasihi Yohanes. Dikatakan bahwa Yesus mengasihi Yohanes. Dikatakan bahwa murid yang di sampingnya adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Tapi apakah dikatakan di situ karena dia bambang tampan? Ya tidak, jelas tidak. Sebenarnya Yohanes itu dikasihi Yesus karena ya jelas dia adalah salah satu murid yang dikasih Yesus karena dia setia. Kalau kita lihat ya dalam Yohanes 19:26 sampai 27 itu dikatakan seperti bahwa Yohanes adalah satu-satunya murid laki-laki yang disebut hadir di kaki salib saat Yesus salibkan. Memang kalau kita lihat Yohanes inilah yang setia terus saat semuanya kabur. Dan kita lihat ya Petrus dan lain-lain semuanya kabur. Di saat mereka kabur semuanya, Yohanes ini yang tetap ada dan setia berada di dekat Yesus. Dan dia tidak kabur sama sekali. Dia salah satu murid yang setia dibandingkan dengan mereka laki-laki yang kabur semua. Ya, dia satu-satunya laki-laki mungkin ya. Karena yang lain itu perempuan semua tetap setia walaupun pada waktu Yesus ditangkap. Dalam Markus 9 ayat 2, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu ia berubah rupa di depan mata mereka. Dikatakan di sini bahwa Petrus, Yakobus dan Yohanes itu dibawa karena mereka adalah murid yang inti. Memang kita tahu bahwa murid Yesus ada 12. Kita tahu bahkan di luar 12 ada 70 murid lainnya. Dan kita tahu bahwa masih banyak lagi.
Tapi inti dari 12 tadi yaitu ada 3 orang yang mana seringkali di saat-saat tertentu mereka dibawa secara khusus dan tidak semuanya dibawa. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah murid yang dikasihi karena mereka selain setia, mereka juga Yesus mau mengasihi lebih dalam lagi. Apakah mereka tidak ada kesalahan? Ya ada. Petrus berapa kali buat kesalahan dan kita tahu bahwa Petrus tetap dikasihi juga gitu. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya. Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Di sini Kainama lebih ngaco lagi. Ini video yang kedua dan ini adalah kesalahan kedua dari Kainama. Dia mengatakan bahwa Yohanes dia mati tahun 218. Tahun 218 dan ini adalah sebuah kekeliruan yang fatal sebab Yohanes tidak mati pada tahun itu. Kalau kita tahu ya, bapak-bapak gereja awal seperti Irenaeus, murid Polikarpus yang adalah murid Yohanes mencatat bahwa Yohanes hidup sampai masa pemerintahan Kaisar Trajan. Pemerintahan itu 98 sampai 117. Jadi sekitar itu dia mati. Dan kalau catatan Irenaeus sendiri, Yohanes hidup sampai masa pemerintahan Trajan dan ia tinggal di Efesus. Dari dua catatan itu kita sudah tahu bahwa sebenarnya Yohanes itu masih hidup sampai tahun sekitar 100 dan kemudian barulah dia mati. Bukan 218. Itu terlalu jauh. Dan datamu dari mana Kainama? Jelas datamu adalah data omong kosong. Dan kalau dibilang penipu lagi bicara lagi, benar, penipu lagi bicara lagi, yaitu kainomos. Karena tidak ada data sama sekali yang dia boleh angkat dan mengatakan 218 Yohanes mati. Padahal ya sekitar tahun 100 gitu, nggak lebih dari itu. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, mari kita nonton videonya. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. 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 Nah, ini lebih kacau lagi. Dia mengatakan bahwa matinya Yohanes ini digoreng. Sejak kapan sejarah tercatat Yohanes mati digoreng? Itu tidak pernah ada. Dan itu hanya karangan Kainama saja. Ya, Yohanes adalah satu-satunya dari 12 murid Yesus yang menurut tradisi tidak mati sebagai martir. Ini harus diperhatikan ya. Setelah masa pengasingannya di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 9 ya, ia diyakini kembali ke Efesus dan memimpin jemaat di sana sampai akhir hidupnya. Jadi dia satu-satunya murid yang mati itu bukan karena dibunuh, tapi dia mati karena sudah tua. Ini Kainama supaya Anda pintar sedikit. Jadi beliau ini sudah, sampai merinding saya kalau jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh 2 kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Ya entahlah maksudnya Kainama ini apa. Dia bilang seperti itu. Dia mengatakan kalau diginikan tidak mati, digitukan tidak mati, ingin ini, ingin itu tidak mati semuanya. Saya tidak tahu maksudnya Kainama apa. Karena itu adalah karangan bebas. Memang Kainama ini pintar ya, pintar ngarang. Dan bahkan dia ngarang soal kematian Yohanes. Dikatakan disalib nggak mati. Lebih hebat dan lebih jago dari Yesus ini ya. Yesus disalib mati. Yohanes tidak. Dan ini sebenarnya karangan. Kenapa? Karena hal itu semua bahkan tidak ada bukti di dalam tradisi-tradisi Kristen. Memang menurut tradisi nih ya teman-teman ya, Yohanes itu pernah katanya digoreng ya. Jadi ada legenda yang mengatakan bahwa Yohanes itu dimasukkan ke dalam minyak panas di Roma, tapi dia tidak mati. Kemudian baru diasingkan ke Pulau Patmos. Itu Wahyu 1 ayat 9 ya. Tapi bukan berarti dia disalib nggak mati, ditarik pakai 2 kuda dia nggak mati, direbus dia nggak mati. Bukan berarti seperti itu. Dan ini pun hanya tradisi. Bisa tentu benar, bisa tentu tidak. Tapi faktanya dia tidak
mengalami kematian dan dia diasingkan ke Patmos. Tapi sekali lagi jangan melebay-lebaykan sesuatu kayak nama kalau itu tidak ada bukti sejarahnya. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah abandon, sudah ditinggalkan. Ya, di sini lagi Kainama mengatakan bahwa dia dibuang ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos itu adalah pulau bekas dari apa tadi katanya? Tambang batu bara. Ya mungkin dia kira di Kalimantan kali ya, tambang batu bara. Padahal ini tidak ada lagi, sekali lagi. Ini adalah salah. Di sana itu tidak ada tambang batu bara ataupun bekas tambang batu bara. Pulau Patmos tuh bukan tempat seperti itu. Kainama dapat dari mana? Please deh. Beberapa tradisi memang menyebut bahwa tahanan di Patmos itu dipekerjakan dalam kerja keras ya, kerja paksa, termasuk memecahkan batu atau bekerja di tambang. Tapi sekali lagi ya, bukan tambang batu bara, karena batu bara tidak umum di kawasan itu dan bukan sumber utama tambang di Yunani kuno ya, bisa jadi tambang batu gitu loh. Jadi bukan batu bara, batu saja ya, itu mungkin saja. Jadi suruh pecah-pecahin batu untuk bangunan. Jadi jangan ngarang-ngarang deh Kainama. Ini sudah statement kesekian dalam satu video aja, ini bener-bener salah dan ngarang bebas soal Yohanes. Wah, cilaka kamu Kainama. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan, ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Yang ini lebih gokil lagi, dan dia mengatakan kalau nanti di akhir zaman di kitab Wahyu dikatakan bahwa lu bohong. Entah ini bohong apa, tapi feeling saya dia mau mengatakan bahwa Yesus itu datang dan mengatakan orang-orang Kristen tuh bohong, bahwa dia bukan Tuhan dan lain-lain. Ini otaknya kayak nama nih, pasti begini nih. Tapi kita harus tahu ya, bahwa kitab Wahyu justru menekankan tentang keilahiannya Yesus. Ini sebenarnya banyak ini statement-statement ini. Tapi nanti saya akan live-kan aja di TikTok. Teman-teman yang mau gabung silahkan di TikTok ya. Tapi kali ini saya mau ambil satu ayat saja. Dalam Wahyu 5:11-14, ribuan malaikat dan makhluk sorgawi menyembah anak domba, yaitu Yesus ya, dan berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ternyata Yesus disembah di bagian ini. Ya teman-teman, jelas ya, jelas bahwa apa yang dikatakan Kainama ternyata karangan bebas. Dan ini teman-teman kalau masih percaya, waduh, ini benar-benar keterlaluan. Jadi jangan percaya sama pembohong itu, karena kalau Anda percaya Anda bisa cilaka. Oke, terima kasih, ini saja dari saya Luis Budi Prasetyo sini. Ya, Bijo.